Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nia Novatiriski dari kelas 11 CJKT 2. Di sini saya akan membahas mengenai bab baru yaitu Superlab CCNA Networking mengenai pendahuluan. Nah, pada materi ini merupakan lanjutan dari Cisco CCNA Part 1 dan Part 2 yang sudah kita konfigurasi sebelumnya nih. Jadi, saya sarankan teman-teman sudah menonton atau menyelesaikan video Part 1 dan Part 2 terlebih dahulu. Nah, apa sih itu Superlab CCNA? Sesuai dengan judulnya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai Superlab, yaitu topologi jaringan berskala besar yang biasa digunakan di dunia industri. Konfigurasi dalam Superlab ini dilakukan secara bertahap atau step by step. Kita masuk ke instalasi Cisco, kalian bisa buka browser. Di sini saya membuka Chrome. Lalu kalian bisa ketikkan Cisco Packet Tracer. Nah, di sini kita pilih yang paling atas. Di halaman ini, nantinya kalian akan diminta login terlebih dahulu. Kita bisa login. Setelah login, kalian bisa scroll ke bawah. Di sini kita bisa klik Getting Started with Cisco Packet Tracer. Selanjutnya, kalian bisa klik yang Resume Course. Nah, kalian bisa pilih modul 1, lalu kalian bisa klik yang ini, 1.0.3 Download Cisco Packet Tracer ya teman-teman. Yang ini. Nah, lalu kalian bisa klik link download yang tersedia. Selanjutnya, kalian bisa scroll. Nah, di sini kalian bisa pilih versi sesuai sistem operasi kalian. Karena saya menggunakan Windows, di sini saya klik yang Windows. Nah, setelah file selesai di-download, silahkan lakukan instalasi seperti biasa sampai selesai ya teman-teman. Setelah Cisco Packet Tracer-nya terinstall, kita akan membuka file Superlab yang akan kita gunakan nih. Nah, untuk link Superlab, saya akan taruh di deskripsi. Di dalam paket Superlab ini terdapat 5 file lab, lab 1 sampai 5. Nah, untuk awal, kita akan mulai dari Superlab yang pendahuluan. Kita bisa klik kanan, lalu pilih download. Nah, setelah terdownload, kita bisa buka file kita, lalu kita bisa klik 2 kali pada filenya. Kita tunggu. Kita akan mengenal terlebih dahulu mengenai PT Activity. Nah, di dalam Superlab ini terdapat fitur bernama PT Activity. PT Activity adalah panduan langkah-langkah konfigurasi yang harus kita ikuti nih. Jika kita mengikuti instruksi dengan benar, progresnya akan bertambah dari 0% hingga 100%. Jika belum selesai, statusnya akan tertulis incomplete. Nah, jika semua konfigurasi sudah benar, statusnya berubah menjadi complete, teman-teman. Di PT Activity juga terdapat instruction, yaitu petunjuk konfigurasinya. Ini terdapat instruction. Dia juga ada check result. Kita bisa buka untuk mengecek apakah konfigurasi kita sudah benar atau belum nih. Kita bisa klik yang ini. Nah, di sini terdapat poin-poin yang harus kita kerjakan. Jika semua itu sudah lengkap, maka di sini akan tertulis 5/5 ya teman-teman, atau sudah complete. Kita bisa close. Nah, perlu diketahui bahwa penulisan IP address, hostname, dan nama domain harus persis sama ya teman-teman, termasuk huruf besar dan kecil. Jika tidak sama dengan instruksi, progresnya akan tidak bertambah. Kita akan mulai praktik konfigurasinya. Sekarang kita akan masuk ke konfigurasinya. Di sini kita disuruh memasang IP address pada routernya nih. Kita bisa buka router, lalu kita bisa masuk ke CLI. Karena pada PT Activity itu mode CUI dia tidak bisa ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kita bisa masuk ke enable. Lalu kita bisa masuk ke conf. Sekarang kita akan
masuk ke jalur yang menuju server, yaitu gig0/0. Kita masukkan IP-nya, kita ikuti petunjuk yang ada. No shutdown. Lalu kita bisa exit. Selanjutnya kita akan masuk ke interface yang mengarah klien. Masukkan IP-nya. No shutdown. Selanjutnya kita bisa exit. Nah, sekarang kita sudah selesai konfigurasi di routernya. Kita lanjut konfigurasi di PC sebagai DNS client. Kita bisa masuk ke desktop, pilih IP configuration. Di sini kita bisa masukkan IP-nya. Saya akan menggunakan 1.2 seperti ini. Karena 1.1 itu sudah digunakan di router yang akan menjadi gateway-nya. Masukkan subnet mask. Lalu untuk default gateway-nya yaitu 1.1. Nah, pada DNS server, kita akan pakai server yang nantinya akan kita buat nih. Di sini kita akan gunakan ini, seperti ini. Nah, ini dia sudah selesai. Kita lanjut konfigurasi DNS server. Sekarang kita setting server DNS, kita buka server, lalu kita pilih yang service, kita pilih yang DNS. Nah, pastikan bahwa DNS service-nya itu kita pilih yang on ya teman-teman, seperti ini. Selanjutnya, namanya itu kita bisa lihat di instruksi, namanya ini ya teman-teman. Seperti ini, lalu tipenya itu record ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan address-nya. Jika sudah, kita bisa klik add. Nah, ini dia sudah terkonfigurasi. Setelah itu kita akan atur IP address-nya nih. Kita bisa buka desktop, pilih IP configuration. Di sini address-nya yang tadi. Masukkan subnet mask. Gateway menggunakan .1, lalu DNS servernya seperti ini ya teman-teman. Sekarang DNS server sudah dikonfigurasi. Selanjutnya kita akan cek completion PT activity-nya. Nah, di sini sudah 100 ya teman-teman, berarti progres kita sudah benar nih. Lalu kita bisa cek dengan ini. Nah, di sini sudah ada tulisan congratulations on completing this activity. Lalu kita bisa klik ini. Nah, yang ini tadinya tanda silang sudah berubah menjadi centang. Lalu kita bisa lihat ini sudah 5/5, yang artinya semua tugas kita sudah berhasil. Selanjutnya kita bisa uji. Kita bisa buka PC-nya. Pilih command prompt. Lalu kita bisa ketikkan ping www sekolahan ID. Seperti ini ya teman-teman. Ping www sekolahan ID. Nah, di sini dia sudah muncul TTL, yang berarti DNS kita sudah berhasil, routernya sudah terhubung, dan jaringan berjalan dengan baik ya teman-teman. Sekian materi kita kali ini, terima kasih sudah menonton. Bye!